Bab 613. Dia menemukannya. Matthew yang mendengarkan suara gadis kecil yang imut yang bisa membuat hati orang meleleh, bangkit dan berjalan mengitari meja makan, lalu duduk di samping Albert dan menatap Dea di layar ponsel. Matanya yang besar, seindah permata hitam, pupil mata dan wajah kecilnya berkilau, terlihat halus dan sangat cantik. Albert memandang Matthew dengan sedikit ragu, lalu tersenyum pada Dea dan membujuknya. Mommy juga kangen Dea. Kemarin HP Mommy dirusak oleh Paman Tama yang nakal. Jadi kemarin Mommy tidak bisa telepon Dea. Kamu jangan marah ya. Kalau kamu marah nanti tidak cantik lagi lo. Paman Tama, Dea mendengarnya dan langsung mendengus ke Mominya. Tapi ia langsung teralihkan. Mommy, siapa paman tampan di sebelahmu itu? Teman yang syuting dengan Mommy, Dea bisa memanggilnya Paman Matthew. Albert menjelaskan sambil tersenyum tipis, oh gitu. Dea langsung mengangguk dan langsung mengalihkan pandangannya ke Matthew. Paman Matthew, kamu juga syuting dengan momiku? Ya, aku syuting dengan momimu. Sekarang momimu sedang ada di rumah paman. Jawab Matthew sambil tersenyum. Meskipun Dea adalah putri dari Lily dan Vito, tetapi gadis kecil ini sangat lucu dan imut. Kedepannya jika Matthew bisa bersama dengan Lily, dia pasti akan memperlakukan Dea seperti anaknya sendiri. Mommy, kenapa ada di rumah Paman Matthew? Memangnya rumah Paman Matthew bersebelahan dengan rumah Mommy? Tanya Dea polos sambil memiringkan kepalanya. Gadis kecil itu tahu bahwa rumah dedinya bersebelahan dengan rumah mominya dan mengira bahwa Paman Matthew juga sama. Karena Albert tidak ingin Dea tahu kalau dirinya sedang sakit dan tidak tahu bagaimana menjelaskannya, jadi ia menatap Matthew dengan kesal dan menyalahkannya karena sudah berbicara omong kosong. Matthew langsung menjelaskan, Dea, Mommy lagi makan di rumah paman dan langsung pulang setelah selesai makan. Oh, Mommy makan apa? Dea mau lihat dong. Topik pembicaraan Dea langsung berubah dan perhatiannya mudah teralihkan. Albert tersenyum tidak berdaya dan mengarahkan kamera ponsel ke makanan yang ada di atas meja makan agar Dea bisa melihatnya dengan jelas. Wow, aku juga mau makan. Mommy, aku juga mau makan. Mommy, Dea lapar. Dea kagum dan berteriak, Dea tidak ngantuk. Gimana kalau Mommy bernyanyi untuk menidurkan Dea? Albert tersenyum. Setelah makan sesuatu, ditambah video call dengan Dea, suasana hati Albert membaik dan merasa kalau tubuhnya sudah lebih sehat. Gak mau, Dea lapar Mommy, Dea mau makan. Si gadis kecil menggelengkan kepalanya dan menolak. Mommy, Dea tidak mau bicara denganmu lagi, Dea mau makan. Albert merenung selama beberapa detik sebelum berkata, kalau gitu Dea minta Kak Clayton untuk mengajakmu makan dan langsung tidur setelah makan, oke? Iya Mommy. Setelah si gadis kecil ini selesai bicara, dia bahkan tidak mematikan video call-nya tapi langsung berlari, menarik tangan Clayton dan berkata dengan cemberut. Kak Clayton, yuk kita makan, Dea lapar. Clayton berjalan ke depan kamera ponsel, melihat Matthew duduk di sebelah Albert dengan ekspresi tenang, matanya menyipit dan mengerutkan kening. Kemudian Clayton melambaikan tangan ke Albert sebelum mematikan video call. Matthew menatap Clayton di layar ponselnya dan tatapannya berubah muram. Meskipun keluarga Sealer dan keluarga Octo adalah dua keluarga terkaya di negara R, tetapi salah satu berada di selatan dan satunya di utara. Ditambah dengan Ezra di kota Zaun yang jarang hadir dan berpartisipasi dalam acara besar. Karena itu, ini adalah pertama kalinya Matthew melihat tuan muda dari keluarga Octo. Dari lubuk hatinya Matthew tidak menyukai Clayton, apalagi karena Clayton adalah keponakan dan pasti memihak Vito, juga karena Clayton terlalu pintar. Dan dia tidak suka anak yang terlalu pintar, dia lebih menyukai Dea dan tidak sulit untuk menjadi akrab dengannya. Setelah video call-nya berakhir, Albert mengembalikan ponsel ke Matthew. Ketika hendak kembali ke kamar, Matthew berkata padanya, dokter bilang demam kamu baru saja turun, jadi malam ini jangan mandi dulu, kamu bisa menyeka tubuhmu dengan air hangat.
Albert berpikir sejenak. Baiklah, untungnya, sekarang sedang musim dingin dan dia masih bisa bertahan seharian tanpa mandi. Ketika dia kembali ke kamarnya, entah karena efek obat tidur yang diberikan Matthew padanya masih belum habis atau karena tubuhnya sudah lemas, Albert langsung tertidur setelah meminum obat. Vito bergerak lebih cepat dari perkiraan Matthew. Keesokan paginya, dia menerima telepon dari bawahannya dan memberitahu bahwa Vito sudah tiba di vilanya dengan sekelompok pengawal. Matthew berpikir sejenak, naik ke atas dan berjalan menuju kamarnya yang telah diatur untuk ditempati oleh Albert. Dia mengangkat tangannya dan hendak mengetuk pintu ketika dia melihat pintu terbuka. Albert mendongak dan melihatnya. Keterkejutan dan kebingungan terpancar dari matanya. Matthew, ada apa? Albert, apa yang kamu rasakan? Kamu sudah lebih baik, Matthew bertanya dengan hati-hati. Terima kasih atas perhatianmu, sudah jauh lebih baik. Aku mau memberitahumu sesuatu. Nada bicara Matthew terdengar sedikit ragu-ragu, diam-diam mengamati reaksinya. Katakan saja ada apa? Albert mengangguk dan tersenyum ringan lalu berjalan ke bawah di sampingnya. Jadi, aku membawamu kemari untuk beristirahat di sini dan Vito tahu tentang itu. Kurasa sebentar lagi ia akan datang. Matthew memberitahunya dengan jujur sehingga Albert bisa menyiapkan mental. Ekspresi Albert berubah muram ketika mendengarnya. Albert, jika kamu tidak mau pergi bersamanya, aku tidak akan pernah membiarkan dia membawamu. Kota Gungnir adalah wilayah keluarga Sealerku, kamu bisa beristirahat di sini. Matthew meraih pergelangan tangannya, tatapan dingin dan jijik melintas di matanya. Vito belum menyelesaikan masalahnya sendiri dan saat ini malah datang ke sini untuk mengganggu kamu dan dia hanya akan melibatkan kamu ke dalam masalah. Albert menarik tangan yang dipegang olehnya dan ia tersenyum. Siapa yang mengira bahwa bocah lelaki yang dia lindungi lebih dari 10 tahun lalu akan berubah dan gantian melindunginya. Tapi, jangan khawatir, jika aku tidak mau pergi bersamanya, dia juga tidak bisa memaksaku. Memang, masalah Vito sendiri belum selesai dan Albert tidak ingin dirinya dan anaknya terlibat. Sekarang adalah era abad ke-21, era di mana kebebasan ada di mana-mana. Albert mungkin saja menerima kalau dulunya Vito memiliki banyak wanita, tetapi dia tidak bisa menerima bahwa Vito memiliki wanita lain yang telah melahirkan anak untuknya. Bagaimanapun, ini tidak memungkinkan lagi bagi dirinya dan Vito untuk bersama. Dengan asumsi bahwa Vito mengakui anak itu, sama sekali tidak mungkin Albert bisa berpura-pura cukup murah hati untuk menerima anak yang dia miliki dengan wanita lain. Tetapi jika Vito tidak mengakui anak itu, maka Albert akan memandangnya sebagai pria rendahan seperti apa yang dipikirkan oleh netizen. Lagi pula, jika itu adalah anaknya, maka bagaimanapun caranya Vito harus bertanggung jawab dan kalau dia tidak mau, seharusnya dari awal ia mengendalikan dirinya. Bab 614, Albert tidak mau pulang dengannya, sekitar 30 menit kemudian. Begitu Albert selesai sarapan, kepala pelayan berjalan mendekat dan melapor pada Matthew. Tuan Matthew, Presdir Vito ada di sini. Matthew menatap Albert seolah menanyakan pendapatnya. Saat melihat bahwa Albert tidak mengatakan apapun, dia berkata pada kepala pelayan dengan acuh tak acuh. Kalau gitu, biarkan dia masuk. Setelah mengucapkan itu, sebelum kepala pelayan berbalik, Vito yang terlihat muram sudah melangkah masuk bersama sekelompok pengawal. Begitu Vito melangkah ke ruang makan, ekspresinya langsung tertuju pada ekspresi Albert. Melihat wajahnya yang sedikit pucat dan mengingat tadi malam Matthew mengatakan bahwa Albert mengalami demam tinggi dan radang paru-paru. Albert, bagaimana kondisi tubuhmu? Vito berjalan ke arahnya dan bertanya dengan gugup. Terima kasih Presdir Vito atas perhatianmu. Aku sudah lebih sehat. Albert melihatnya dan mundur selangkah untuk menghindari sentuhannya. Suaranya menjadi sedikit serak karena radang paru-paru. Saat Vito mendengarnya menyebut dirinya Presdir Vito, tubuhnya menegang dan kilatan rasa sakit terlihat di matanya. Albert,
Pulanglah denganku dulu dan kita akan membicarakan hal lain setelah kamu pulang. Vito maju selangkah, mencoba memegang tangannya tetapi Albert menghindarinya. Aku hanya akan tanya padamu, apakah anak itu benar anakmu? Albert bertanya dengan dingin. Kita akan membicarakan ini ketika kita pulang. Vito tidak ingin membicarakannya di depan banyak orang. Dia menyuruh seseorang menyelidikinya dan Bella langsung pergi ke luar negeri setelah putus dengannya. Tapi semua informasi tentang apa yang terjadi setelah ia pergi ke luar negeri sepertinya sengaja dihapus. Dan sampel darah DNA yang dikirim untuk diidentifikasi menunjukkan hasil kecocokan. Pulang dan membicarakannya, memangnya bisa mengubah fakta bahwa itu adalah anakmu? Vito, aku tidak begitu murah hati sampai mau menerima anak yang kamu miliki dengan wanita lain dan aku lebih membenci pria yang tidak mengakui anaknya sendiri. Buktinya sudah ada, kamu akan membawa anak itu ke rumah keluarga Okto dan... Albert mengambil napas dalam-dalam, ia tersenyum dingin. Hubungan kita berakhir, itu saja. Ketika Albert mengatakan kalimat terakhir itu, dia merasa seperti telah mencabut sesuatu yang penting dari lubuk hatinya. Ia terluka dan sangat kesakitan. Ini menyakitkan, tapi dia tidak akan membiarkan dirinya menyesalinya. Napas Vito tercekat dan hatinya sangat sakit terasa seperti sedang dicabik-cabik begitu keras. Setelah tersadar kembali, dia bergegas meraih lengan Albert, bola matanya membesar dan tatapannya liar. Albert, jangan lupa, kita sudah punya buku nikah. Aku tidak setuju. Selamanya kamu akan menjadi istriku sampai akhir hidupmu. Jangan berpikir begitu. Saat Matthew yang berdiri di sampingnya mendengar ini, senyum tipis yang terlihat di wajahnya tiba-tiba hilang. Wajahnya pucat dan matanya tidak bisa menyembunyikan kepanikan. Albert dan Vito sudah punya buku nikah. Ini sudah keputusanku. Albert mendorongnya dengan keras, tapi tidak bisa membuatnya menjauh. Bahkan jika sekarang kamu tidak setuju, menurut perjanjian, kita akan bercerai dalam waktu setengah tahun. Albert, perjanjian setengah tahun itu hanya taktik aku untuk menenangkan kamu. Bahkan jika aku bergabung dengan KRC International Group, seumur hidup dan sampai mati pun aku tidak akan pernah menceraikanmu. Mendengarnya terus berkata ingin mengakhiri hubungan, Vito takut dia sedang emosi sehingga bertindak gegabah dan tidak memikirkannya. Ada baiknya untuk memberitahunya bahwa tidak mungkin Albert bisa melarikan diri darinya. Selama mereka tidak bercerai, masih akan tetap menjadi suami istri. Vito telah menunggunya selama bertahun-tahun, mana mungkin dia bisa merelakannya pergi begitu saja. Vito, kamu sudah gila. Albert merasa bahwa pria ini sudah gila. Menggertakkan giginya dan berkata, ada atau tidaknya buku nikah itu, aku tidak akan pernah bersamamu. Matthew maju 2 langkah dan berkata dengan dingin, Presdir Vito, kondisi Albert belum benar-benar pulih, tolong jangan memancing emosinya. Jika tidak ada hal lain, silakan pergi, kamu tidak diterima di sini. Ternyata Albert tidak mendapatkan sertifikat dari Vito secara sukarela, tapi karena terpaksa. Brengsek, ketika Vito melihat Matthew dan mengingat kalau dia sudah membawa Albert dan menyembunyikannya dari kemarin siang. Tapi sekarang Vito tidak punya waktu untuk menyelesaikan masalahnya dengan Matthew. Dia memegang pergelangan tangan Albert dan menariknya pergi. Ayo kita pulang dan membicarakan ini. Aku tidak mau bicara denganmu dan tidak ingin pulang bersamamu. Albert tidak sekuat dirinya jadi dia harus menarik lengan Matthew dan menolak untuk pergi bersamanya. Matthew terlihat seperti seseorang yang barang kesayangannya akan dicuri. Dari matanya terpancar kemarahan yang menakutkan. Secepat kilat ia mengarahkan tinjunya dan mengenai pipi Vito. Vito, dia tidak mau pergi denganmu. Menjauhlah dari liliku. Dia memancarkan aura membunuh dan melindungi Albert di belakangnya. Kata Lily membuat Albert tercengang. Sejak kapan dia mengenalinya? Vito menyeka darah dari sudut mulutnya dan menatap Matthew dingin dan tajam. Milikmu, dia mengalihkan pandangannya ke Albert, mengulurkan tangan padanya, nadanya sangat tegas. Albert,
Kamu mau patuh dan mengikutiku atau aku harus membunuh Matthew terlebih dulu sebelum aku membawamu pergi? Saat kepala pelayan yang berdiri tidak terlalu jauh mendengar ini, dia segera berbalik meninggalkan ruang tamu, berencana menelepon Thomas untuk menceritakan apa yang terjadi di sini. Albert gemetar dan wajahnya yang sebelumnya sudah pucat jadi lebih pucat lagi. Ia belum pernah melihat Vito begitu menakutkan, seperti iblis yang datang dari neraka dan ingin menghancurkan segalanya di bumi. Lily, jangan takut. Matthew menyadari ketakutannya. Ia menariknya ke belakang dan memegang tangannya untuk menenangkan emosinya. Tindakan Matthew ini benar-benar membuat Vito marah. Ia seperti hantu. Dalam sekejap mata sudah berdiri di depan Matthew. Dia tidak memberi Matthew kesempatan untuk menghindar sama sekali dan sebuah tinju darinya membuat Matthew terpental keluar. Pukul dan bunuh dia, Vito memerintahkan pengawalnya dengan nada dingin dan menakutkan, menarik pergelangan tangan Albert dan menyeretnya keluar. Albert menatapnya dengan mata merah dan penuh kebencian. Vito, kalau kamu berani menyakitinya sekali lagi, aku akan membencimu seumur hidupku. Jika kamu berani membunuhnya, aku juga akan membunuhmu. Jika bukan karena Matthew, kemarin tidak akan ada yang menyadari bahwa dia sakit. Saat ini, jika Matthew tidak melindunginya, dia tidak akan terluka ataupun berada dalam bahaya dan Albert tidak akan pernah membiarkan orang gila ini menyakiti Matthew lagi. Para pengawal itu menatap Vito dengan ragu, seolah meminta pendapatnya lagi. Karena melihat Albert berulang kali melindungi Matthew, Vito yang sudah cemburu menjadi lepas kendali dan dengan dingin memerintahkan, lakukan. Ada sebuah suara, ledakan, yang terdengar keras, vas di ruang tamu langsung pecah, diikuti oleh Thomas dan sekelompok pria berbaju hitam yang memasuki ruang tamu. Jumlahnya setengah dari jumlah pengawal Vito dan semuanya memegang senjata di tangannya dan mengarahkannya ke arah Vito. Setelah tahu bahwa Vito akan datang ke sini, Thomas segera datang bersama anak buahnya. Presdir Vito, kamu ingin mencobanya? Kira-kira siapa yang bisa keluar dengan selamat hari ini? Thomas yang memakai setelan abu-abu perak, berjalan dengan tenang dan elegan ke arah Matthew, mengulurkan tangan ke arahnya dan menarik Matthew yang terjatuh ke lantai untuk berdiri.